kota dengan torehan sejarah yang luar biasa, berusia 821 tahun. Yang menyajami adat kitanya, siapapun yang datang akan merasa aman, nyaman. Kota itu harus aman, kota itu harus responsif dan smart people for smart city for smart people. Gitu. Banda Aceh ini menjadi kota kedua di dunia yang berani mendeklarasikan sebagai kota baru. Aplikasi Salim ini bagian dari instrumen quick response, jadi nggak anti kritik pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif. Ya, selamat datang di Relasi, podcastnya Berita Satu yang akan membicarakan terkait dengan kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Kali ini Relasi akan membicarakan hal yang tentu kita alami bersama. Saat ini tanggal 28 Juni 2026, di mana tadi saya sudah lihat bahwa dolar sudah menembus Rp18.185. Dan ini terus naik, dan tentu saja ini berdampak tidak hanya di nasional, tapi juga sampai kemudian ke tingkat daerah. Nah, kita ingin men-zoom in nih, kira-kira apa dampaknya buat daerah dan kemudian bagaimana daerah tersebut mengantisipasi dari ancaman inflasi yang akan terjadi dengan kenaikan dolar tersebut. Dan hari ini saya sudah kedatangan tamu yang istimewa dari jauh, yaitu dari Banda Aceh. Nah, siapa lagi kalau bukan Ibu Wali Kota Iliza Saiduddin Jamal, yang biasa kita sebut juga sebagai Bunda. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Sehat Putri. Bunda? Sehat. Terima kasih loh Bunda sudah mau hadir ke kantor kami di PIK 2 ini. Terima kasih juga sudah diundang. Posisinya dari jauh-jauh ya. Dari jauh-jauh luar biasa dari Banda Aceh. Bunda, tadi seperti saya sebutkan, bahwa saat ini dolar naik terus ya, dari kemarin sebelum 18.000 sekarang sudah tembus 18.185. Tentu saja ini berimpact sampai ke daerah gitu. Karena kalau di Aceh sendiri, kira-kira Bunda boleh cerita nggak apa ya impactnya sampai ke Aceh? Ya, kita itu kan Banda Aceh ini sebagai ibu kota provinsi. Ya. Baru kita menghadapi musibah besar, hidrometeorologi basah untuk Aceh. Ya, alhamdulillah kita bisa keluar dari persoalan itu untuk Banda Aceh. Tetapi memang kita mengalami inflasi yang luar biasa gitu ya. Itu disebabkan karena ketika musibah kemarin dari 0,2 sekian menjadi 6, sekian, itu yang tertinggi malah di Aceh. Nah, karena apa? Pasokan pangan susah, gas ya dari LPG-nya, kemudian BBM, belum lagi lampu mati. Jadi akhirnya kita yang tertinggi mengalami inflasi di Banda Aceh. Kemudian kita intervensi, membuat pasar murah, pasar daging bersubsidi. Nah, sekarang ini dengan dolar naik, juga kita mengalami 0,93% peningkatan. Jadi, nah ini juga masih cukup tinggi ya inflasi di kota Banda Aceh, 4, sekian. Nah, tadi juga kita baru melakukan evaluasi kembali. Ya, ini disebabkan kan harga logam mulia seperti emas, semua kan itu naik. Kemudian juga pangan kita, tomat, semua juga naik gitu ya, karena ya harga pasaran sekarang juga menjadi persoalan. Memang kemarin juga dihadapi dengan Idul Adha. Nah, kita juga melakukan pasar murah secara kontinu nih. Jadi pasar murah yang kita lakukan baik dengan APBD kota, kemudian juga dibantu oleh dari PDAM kita, kemudian juga kita minta dukungan dari multi pihak untuk bisa melaksanakan pasar pangan murah. Nah, ini kan juga untuk bagaimana keterjangkauan harga bisa dilakukan. Nah, seperti hari-hari besar Islam di Idul Adha kemarin, kita juga kerjasama dengan ada Bank Indonesia, BSI, Bank Aceh, kemudian juga dari PDAM sendiri. Itu untuk membuat pasar daging bersubsidi di kota Banda Aceh. Nah, rapat koordinasi dengan Bank Indonesia, dengan lintas para Forkopimda, ini terus kita lakukan untuk apa nih yang bisa kita sidak pasar ya, untuk bisa juga ikut mengintervensi harga di pasar. Ya,
usaha kita terus kita lakukan agar ya persentasenya nggak terus menaik gitu. Pasti sangat berpengaruh dengan kenaikan dolar secara global, karena ini juga pengaruhnya kan sampai ke daerah ya. Oke, jadi artinya Bunda terus memantau harga pasar Ya, ya. Apalagi Bunda seorang perempuan pasti tahu betul kebutuhan ibu-ibu di pasar ketika harga-harga naik, yang tadinya bawa 50.000 ke pasar sudah cukup, sekarang harus bawa 75.000 bukan sampai 100.000. Barang elektronik juga naik kan, Elektronik seperti juga laptop naik. kan butuhan anak-anak kan, kebutuhan sekolah, ada handphone dan sebagainya. Ya, itu semua juga harganya jadi naik, dan itu juga memberikan dampak terhadap peningkatan inflasi di daerah dari mantuman year to year ya. Ya, akhirnya kemudian intervensi terus dilakukan dan pemantau dilakukan. Ya, kita kan nggak bisa menyalahkan kondisi ya, tapi kita tetap berikhtiar, berusaha bagaimana kita bisa hadir di tengah masyarakat untuk ikut terus melakukan upaya-upaya ikhtiar ya, agar juga menghidupkan pekarangan rumah untuk ditanami pangan, seperti ada cabai kan, harga cabai biasanya suka tinggi gitu ya. Paling cepat naik. Kita juga minta kepada desa-desa, kampung kalau kita sebut di Aceh, juga untuk menggalakkan agar pekarangan rumah masyarakat juga ikut ditanami tanaman-tanaman sayuran dan sebagainya, bawang. Artinya selain memantau pasar, mengintervensi, kemudian Bunda juga mendorong masyarakat agar mandiri. Agar mandiri, sehingga kemudian konsumsi kebutuhan sehari-hari setidaknya bisa dikurangi dengan ketika kita memiliki sendiri tanaman cabai, sayuran, jadi tidak perlu ke pasar. Ini salah satu untuk memperkuat dan menjaga kita dari inflasi. Kemudian juga memberikan intervensi, kita kerjasama didukung oleh pemerintah provinsi Aceh ya, untuk subsidi angkutan. Nah itu kan kalau subsidi angkutan nanti biaya angkutan jadi murah, kemudian juga harga di pasar jadi nggak meningkat. Jadi tekanan kepada masyarakat tidak terlalu berat sekali dengan adanya inflasi yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Ya semua kan untuk masyarakat kita. Betul. Jadi artinya tadi dari konsumsi kebutuhan pokok, kemudian transportasi juga kebutuhan mereka untuk bekerja, segala macam intervensi. Angkutan barang. Angkutan barang misalnya juga. Kan kita kan nggak punya pangan ya, seperti cabai, bawang kan kita masih dari daerah lain. Nah sebetulnya kita berharap juga intervensi dari pemerintah provinsi, misalnya kan ada di Aceh Tengah, Gaya Lues dan sebagainya. Itu pasokannya nggak dibawa ke Medan dulu, penuhi dulu kebutuhan kita di daerah Aceh gitu ya, termasuk kota Banda Aceh. Nah setelah itu baru ke Medan, jangan sampai dari Takengon dikirim ke Medan, terus dari Medan balik lagi. Jadi ini kan menjadi persoalan. Hal-hal ini memang harus kita bicarakan secara koordinasi dengan baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, sehingga ada upaya yang kita lakukan itu berdampak terhadap pasokan untuk masyarakat kita. Karena di Aceh sendiri kan banyak juga daerah-daerah yang memang mereka adalah punya lahan luas secara pertanian. Gitu. Artinya kolaborasi juga sangat dikuatkan oleh Bunda ya, baik kolaborasi di tingkat vertikal sampai horizontal ke provinsi seperti itu ya. Kemudian kayak seperti harga beras dari Bulog misalnya ya. Nah ini kan juga kita harus lihat kecukupannya dari harga, ada dari harga minyak, kan jangan sampai yang diberikan oleh pemerintah juga terjadi lonjakan harga, itu kan ada minyak kita. Nah ini kita harus lihat sejak pasar-pasar, lihat agar pasokannya ada, harganya juga nggak meningkat. Ya inilah pentingnya kadang kalau kita dipimpin sama pemimpin wanita. Jadi tahu betul kebutuhan dapur wanita ya. Beda gitu. Jadi kalau misalkan wanita kan tahu, oh kebutuhannya nanti untuk kebutuhan makanan, keluarganya segala ini harus dijamin. Agar tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena ibu-ibu pasti akan menjerit lebih dulu. Ya betul. Kan yang merasakan itu rata-rata ibu-ibu ya. Iya, tapi kan bapak-bapak penyuplai duit juga. Iya, tapi bapak-bapak kan tinggal makan doang, Bu. Mengasih duit Bunda. Baik, kemudian selain bicara inflasi dan ekonomi Bunda, saya dengar-dengar bahwa Banda Aceh juga sedang menekankan smart city di Banda Aceh. Boleh dijelasin nggak apa smart city di Banda Aceh seperti apa dan apa beda dengan yang lain? Sebetulnya kalau kita bicara smart city ini dulu awal masa kepemimpinan yang lalu ya, kita dari cyber city,
yang bagaimana pelayanan berbasis elektronik, kemudian kita meningkat menjadi smart city. Jadi smart city ini kan memang dia menggunakan basisnya elektronik dan untuk pelayanan masyarakat, semua berbasis Internet of Things ya. Tetapi juga sebetulnya lebih komprehensif. Kota itu harus aman, kota itu harus responsif, kota itu selain didukung oleh teknologi yang kita komunikasikan dan smart people for smart city for smart people gitu ya. Jadi semuanya memang harus smart. Nah, tapi smart ini kan untuk bagaimana kegiatan aktivitas kita di ruang publik. Nah, ini pelayanannya harus baik di bidang pariwisatanya, itu dari transportasinya, tempat kunjungan wisatawan. Nah, itu harus terfasilitasi dengan cukup ramah juga. Pemulia Jami Adat Gitanyo, memuliakan tamu adatnya kami gitu ya. Dan kemudian juga kualitas hidup masyarakat kita yang kita harapkan dengan program Smart City ada peningkatan dari peningkatan kesejahteraan, pembangunan itu semuanya juga harus berbasis kolaborasi gitu ya. Intinya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, sebetulnya kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya, kita kaitkan dengan Islam, orang yang cerdas itu kata Rasulullah, the smart people itu adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan kematian gitu ya. Karena hidup ini kan sementara, kita akan mati, maka semuanya harus digunakan secara baik, secara sesuai dengan apa aturan agama. Nah, Smart City ini kan gak hanya bicara tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana pemerintah itu harus mampu hadir dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang efektif, tata kelola pelayanan publik yang cepat, transparan, partisipasi masyarakat di dalam pembangunannya baik, orang yang datang ke kota kita merasa aman, merasa nyaman. Nah, ini sebetulnya dia lebih komprehensif dibanding Cyber City. Kalau Cyber City mungkin hanya berbasis teknologi dan komunikasi ya. Tapi kan kalau ini udah smart, menjadi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Jadi tata kelolanya baik, masyarakatnya partisipatif, kolaborasinya berjalan. Kemudian mungkin seperti misalnya transportasi ya. Itu juga diatur dengan Transkutaraja itu juga bisa diakses dengan mudah gitu. Nah, semua intinya secara lebih komprehensif. Tapi memang kita belum kepada future city. Nah, kalau Jepang itu dia the next tuh ya, the future city kan. Kalau kayak di Jepang setelah mereka mengalami musibah, ya ternyata teknologi canggih ini juga nggak bisa membuat mereka keluar dari persoalan. Justru ketika mereka dihadapi dengan musibah, teknologi mati dan sebagainya, mereka pusing gitu ya, back to basic lah. Mereka juga kembali ke future city itu. Selain teknologi, mereka juga menyiapkan katakanlah misalnya solar panel, nggak bergantung kepada elektrik, bergantung dengan alam. Ini kan lebih sustain sebetulnya. Nah, tapi kita masih pada tataran smart city yang kami harus. Jadi kalau dulu kan kita udah termasuk one data, big data ya. Tapi hari ini kami sudah harus setback lagi ke belakang, jadi memperbaiki apa yang pernah kami bangun, karena dulu Banda Aceh ini termasuk tempat pembelajaran. Jadi kita menjadi laboratoriumnya inovasi dengan LAN gitu ya. Ini kan semua basisnya teknologi juga. Nah, sekarang kami sedang menata itu menuju Smart City ini, balik lagi misalnya ada aplikasi-aplikasi yang kita punya, pendataan kembali dengan database yang baik. Jadi nantinya One Data ini menjadi target yang kita bisa menggunakan dari basis satu data untuk semua di dalam pelayanan gitu. Ini Bunda tampaknya sudah mempersiapkan betul, karena sudah menjadi wakil wali kota 2 kali kalau tidak salah 2 periode ya Bunda. Jadi tahu betul, tadi sudah dari Cyber City, kemudian Smart City, next-nya akan menjadi Future City. Ini luar biasa. Seharusnya warga Banda Aceh ini bangga melihat rencana-rencana yang luar biasa ini. Tapi apa kendala yang paling utama ketika Bunda menjalankan dari Cyber City dulu sebagai wakil, sekarang sebagai wali kotanya Cyber City, apa tantangan yang paling berat? Mungkin SDM ya. SDM, SDM kadang
kita udah paham, tapi nggak semua orang punya pemahaman yang sama. Kita punya mimpi, nggak semua orang Nggak semua orang mimpinya. punya mimpi Jadi yang kan sama, ya. hal-hal ini kan harus kita Sinergikan. sinergikan. Nah, dalam 1 tahun kita untuk bagaimana mengembalikan tata kelola pemerintahan, birokrasinya harus betul-betul baik gitu ya. Kemudian dengan masyarakatnya, bagaimana bentuk pelayanannya. Internal kita dulu ada yang namanya kinerja, kemudian ada disiplin. Nah, sekarang kita kerjasama juga dengan Sumedang ya. Selain kita punya disiplinnya kita hidupkan kembali, ada kinerja itu tulis yang Anda kerjakan yang Anda tulis. Kemudian ada ASN mengaji. Ya, jadi masyarakat dari pemerintah kita, ASN kita, selain dia juga mengerjakan on the track tugasnya, kemudian juga diikuti dengan kedisiplinan, tapi habluminallahnya juga dia perkuat. Jadi ya secara emosional, spiritual, intelijensi, ini kan semua basisnya adalah bagaimana pelayanan itu bisa berbasis pelayanan dengan hati gitu ya. Nah ini kita perkuat. Jadi secara intelijensi, emosional, spiritual itu agar kerjanya semua lillah karena Allah. Nah ini kan saya mau masuk ke bagian itu Bunda, bahwa sebagian kalangan kan kadang melihat bahwa antara syariah dan modernisasi seolah-olah bertentangan. Ya, tapi saya lihat tampaknya Bunda melihat sebagai syariah ini sebagai motivasi untuk pengembangan daerah itu sendiri. Gimana Bunda ngelihat itu? Ya sebetulnya nggak ada yang salah, nggak ada yang membuat kita itu akan mundur, setback dengan penerapan syariat. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana modernisasi ini juga kita lihat dari proses yang adaptif, yang progresif. Justru ilmuwan-ilmuwan di abad ke-8 sampai ke-14 itu menjadi pendorong modernisasi. Misal Ibnu Sina dari ilmu kedokterannya, Al-Khawarizmi menuju penemu Al-Jabar dan Ar-Ragitma yang terkenal sekarang gitu ya. Sebetulnya Islam justru Rasulullah bilang didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, zaman terus berkembang. Justru saya selalu mengatakan kota yang menerapkan syariat harusnya lompatan harusnya lebih besar modernisasi itu jadi lebih cepat gitu ya. Karena apa? Semua orang kan melaksanakan semua ini untuk ibadahnya gitu, memberikan yang terbaik. Ya modernisasi dan syariah ini pada dasarnya ada saling mengikat, saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Karena syariat ini dinamis dan universal. Sehingga kita cepat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman terkait tata kelola pemerintahan, konsep dasar dari khadimul ummah. Khadimul itu adalah khadimul ummah ini adalah pelayan masyarakat, menjadi pelayan terbaik. Jadi walaupun kata-kata pemerintah sebetulnya bukan kita yang memerintah, justru kita pembantu kan gitu. Kita yang diperintah. Kita yang diperintah. Jadi bagaimana kita melayan ini betul-betul menjadi ibadah kita, niatnya. Kita harus betul-betul meniatkan ini untuk ibadah kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat gitu ya. Maka syariah Islam ini nggak akan terpisahkan dengan modernitas itu sendiri. Banda Aceh itu ya justru dengan kita menegakkan syariah ya, orang akan aman berada di kota, orang akan nyaman dari sisi tatanan, dari sisi perilaku, dari sisi berpakaian gitu ya. Jadi ini juga justru saat ini anak-anak Banda Aceh itu ya kalau mereka penduduk luar kopi sebetulnya mereka mengerti tentang ya pakai Internet of Things ini semua mereka itu paham. Anak-anak komunitas film misalnya itu mereka menghadirkan film-film yang juga cukup kreatif gitu ya. Kemudian mereka sangat update dengan teknologi. Startup itu juga banyak yang lahir dari kota Banda Aceh gitu dan komunitasnya ya. Jadi anak-anak muda kita itu ya anak-anak muda yang potensial. Justru mereka habiskan waktu-waktu mereka itu untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah ini yang kita sedang juga rintis, ada namanya Banda Aceh Academy ya, untuk upskilling, reskilling, kemudian insya Allah kerjasama dengan Komdiji kita ya akan lahir Garuda Spark di sana untuk melahirkan startup, karena memang asa cita presiden kita kan targetnya 1000 startup. Mudah-mudahan Banda Aceh bisa kontribusi nih minimal 5 tahun bisa hadir 100 startup dari Banda Aceh kan jadi luar biasa gitu ya. Luar biasa. Nah ini terkait tentang smart city, terkait tentang modernisasi di dalam nilai syariah gitu. Kan nggak mungkin Rasulullah itu orang yang
nggak kolot, kuno. Karena sebagian pendapat ada yang bilang bahwa modernisasi itu bertentangan dengan syariah. Syariah itu masa lalu, syariah itu justru mengekang modernisasi. Tapi ini terbantahkan. Terbantahkan justru kita tetap maju, tapi terikat dengan ada pegangan aturan syariah mana tadi. yang boleh, mana yang tidak. Kan amar ma'ruf nahi munkar ya. Mana ini boleh, ini ada handphone, ada tab, ada segala macam. Ya mereka lihat untuk yang positif dong. Yang lainnya memang nggak boleh dilihat, ya jangan dilihat gitu ya. Jadi sebetulnya justru ada kontrol ya, kontrol maju tapi nggak kebablasan gitu. Jadi modern tetap lah. Nah ini yang menarik, maju tapi tidak kebablasan. Hari ini di eranya digital, di mana akses sosial media luar biasa, Bunda melihatnya sudah banyak yang kebablasan. Ya, banyak kebablasan. Sehingga kemudian nilai-nilai syariah itu menjadi penting sebagai katakanlah norma atau pegangan kita dalam kemajuan kontrol sosial. Baik Bunda, nah kemudian bicara digitalisasi, kalau sekarang Bunda lihat itu apa yang prioritas di Banda Aceh dalam sisi modernisasi dan digitalisasi tadi? Ya kita mau bagaimana pemerintah ini betul-betul menggalakkan kembali untuk pelayanan berbasis teknologi ya, karena ini akan menjadi lebih murah, ini akan lebih mudah, efisien juga, betul. Iya, efisiensi, transparansi, akuntabilitas. Kalau udah kita menggunakan berbasis teknologi, itu akan lebih mudah kontrolnya. Betul. Nah, kita sudah kita kerjasama dengan multi pihak ya, termasuk kami dengan Jaki ya, Jaki Jakarta. Iya. Jadi saya di awal periode kita didukung, alhamdulillah Pak Wakil Gubernur Bang Rano Karno, juga Pak Pramono membantu dan kita buat MOU ya. Ya, bagaimana kita belajar nih tentang Jaki. Ya Jaki itu memang sangat luas, lebih komprehensif ya, pelayanannya sampai ke ke desa gitu ya. Nah, tapi kita masih berbasis OPD. Nah, akhirnya kita lahirkan aplikasi Salum. Salum itu salam ya dalam Salum. Oh, okay. Jadi Salum itu salam. Salam ya. Oke. Nah, jadi itu pelayanan berbasis teknologi kepada masyarakat kita ya. Kita aplikasi Salim ini. Nah, ini aplikasi program prioritas kita untuk bagaimana kita menampung kritikan, keluhan warga sebagai bagian dari instrumen quick response. Jadi nggak anti kritik pemerintahnya gitu ya. Kemudian pelayanannya jadi lebih cepat. Itu kan sama halnya dengan apa yang kita sampaikan tadi sebagai pelayanan masyarakat. Jadi keluhan ini menjadi bahan evaluasi kita, lalu kita perbaiki pelayanan. Kritik juga kita pahami sebagai kontrol sosial. Nggak apa-apa mereka kritik di awal. Mudah-mudahan ya dikritik ya. Oh enggak dong. Malah saya senang. Malah senang. Nah saya nggak anti, sangat tidak anti dengan kritik, dan kalau misalnya itu yang dikritik itu benar ya kita evaluasi, kita perbaiki. Kalau nggak benar ya udah berarti itu ujian kita kan. Nah bagus dikritik sekarang daripada waktu kita turun masih baru dikritik. Ya, betul, nah betul, itu betul. kan lebih susah. Artinya jadi kalau dikritik sekarang masih ada kesempatan peluang kita untuk memperbaiki. Kan Okay. nggak mungkin kalau orang mengkritik itu kan kita lihat juga kritikan itu membangun tidak kan. Ada memang yang nggak mungkin juga kita semua asal ibu senang, asal pimpinan senang kan. Nah justru itu saya pikir itu kurang. Itu malah berbahaya. Baik, dan itu bahaya. Dan saya lebih objektif orangnya ya. Saya nggak ngelihat siapa dia, dari mana dia. Kalau ada kritikan, ada yang disampaikan, saya pikir ini Allah mau apa untuk saya gitu ya. Saya ini benar ya udah saya kumpulin nih, tolong nih baik ini gitu. Kalau ada yang japri saya langsung kirim terus langsung cepet respon gitu ya. Nah kan nggak cukup dengan itu, dengan adanya aplikasi artinya mereka jadi lebih mudah kan, hanya dengan WhatsApp dan ya alhamdulillah dapat juga dukungan dari Telkom. Mereka langsung selamat gitu ya, ini kita lagi coba dukung bantu nih kan dengan berbasis WhatsApp, nanti ada AI juga yang bisa melihat dan meringkas jadi lebih cepat. Saya di ruangan saya itu ada monitor yang untuk saya bisa evaluasi gitu ya, terkoneksi juga dengan Komdigi ya, Kominfo kita gitu ya. Jadi
Nah, saya bisa lebih cepat melihat seberapa yang merespon. Nah, ini kan semua dengan OPD baru 22 kalau nggak salah. Oke. Dan kita akan ke 40 sekian OPD ini nantinya semuanya harus masuk di platform. Semua pelayanan akan terintegrasi melalui Salim tadi. Salum. Salem ini ya. Melalui Salem sehingga kemudian setiap pelayanan akan berbasis digital, lebih efisien, lebih murah, anti korupsi, anti suap, kira gitu ya. Betul, nah, sehingga kemudian Ibu juga bisa memonitor masukan-masukan dari warga Banda Aceh dan yang sudah terkurasi AI. Nah, AI itu sudah berjalan juga di situ ya. Kita udah kerjasama tuh dengan ada organisasi untuk pendidikan ya. Kita udah kerjasama sama mereka untuk Mavindo ya. Mavindo ya betul. Mavindo AI, program AI to Go to School. Itu udah 2 tahun sudah 2 kita tahun. jalani. Mengedukasi sekolah-sekolah di Banda Aceh, guru-guru. Jadi para guru itu kan mereka juga harus pintar untuk berbasis AI ini kan, tapi kan AI teknologi nggak bisa digantikan oleh guru kan. Kita manusia nggak bisa digantikan oleh AI karena nggak punya hati dia nggak. Nah itu kontrolnya ada di kita. Nah, jadi ini juga udah kita mulai untuk dunia pendidikan, begitu juga di pemerintahan. Ini kita sedang mempersiapkan untuk ke depan selain dengan Telkom, dengan beberapa pihak kita lagi melakukan pendekatan agar nanti pelayanan kita juga bisa semuanya berbasis AI. Artinya nggak usah takut kan, banyak orang beranggapan bahwa AI ini membunuh profesi. Padahal beradaptasi dengan AI justru memudahkan profesi kita ke depan, Ibu ya. Seperti guru-guru tadi yang udah diedukasi ya, Bu ya. Kan nggak bisa juga dicagap ambil AI itu. AI itu kan harus disuplai dengan data-data yang kuat, gitu ya. Kemudian dianalisis. Tapi kami ingin membangun sendiri gitu. Ya kita untuk menjaga juga agar informasi kita, kerahasiaan negara, kerahasiaan daerah yang harus kita jaga. Nah kita nggak bisa asal masuk kan. Kalau kita supply data, terus datanya jadi terbuka kemana-mana gitu ya. Jadi data pribadi. Ini juga kita di challenge ya untuk kita punya juga kemampuan untuk membangun sendiri juga aplikasi yang kita punya gitu ya, agar agar ya ini yang kita supply ini benar-benar mencerdaskan OPD kita, masyarakat kita, ya seperti itulah. Jadi memang nggak boleh ketinggalan juga. Saya lihat Ibu bukan ketinggalan, Ibu sudah berada di depan. Nah, kita juga bangun aplikasi yang namanya Usaha Teman. Ini apa yang diikhtiarkan juga oleh Pak Wakil Wali Kota kita ya, seorang anak muda gitu ya. Ini lagi haji. Nah, jadi Usaha Teman ini juga merupakan platform untuk para UMKM, para usaha lokal mikro ya. Nah, ini kalau bicara tentang UMKM, sektor informal ya, bisa promosi tentang pengolahan usaha secara daring, kemudian sekaligus memudahkan warga mencari jasa untuk kerja harian. Kan dia misalnya, ini dia mampu bikin kuah belangong atau ayam tangkap gitu. Oh ada kegiatan di Jakarta, mungkin kalau bayar orang di Jakarta susah dapatnya. Nah, mungkin juga kalau membayar lebih mahal. Oh, di daerah lebih murah, udah asli lagi, tinggal naik pesawat masak. Itu juga bisa kan? Nah, aplikasi ini informasi layanan kita itu secara terjadwal gitu, hingga pembayaran itu bisa dikelola secara efisien, secara transparan. Nah, sistem ini juga bisa memudahkan pemantauan untuk kita melakukan evaluasi peningkatan kapasitas SDM itu melalui Banda Aceh Academy. Nah, supaya kualitas layanan itu tetap terjaga dengan standar juga berkelanjutan sifatnya. Nah, ini kalau kita akan launching ya. Kalau kita launching, saya rasa baru Banda Aceh kalau yang memiliki platform Usaha Teman ini. Ini sangat membantu UMKM di bawah dan kemudian juga mendorong bahwa bukan hanya UMKM, para usaha-usaha secara mandiri juga, misalnya mereka punya skill ya. Skill saya apa gitu. Bisa dipasukkan di situ sehingga kemudian ketika ada orang butuh skill kita langsung mereka bisa. Jadi ini kayak hub. Kan misalnya kayak tukang urut lah atau pijat. Iya. Kayak hub juga. Kayak hub ya, mempertemukan antara skill
jasa dengan orang yang dengan, membutuhkan. Inilah yang dimaksud Ibu dalam usaha teman tadi aplikasinya. Dengan UMKM juga. Dengan UMKM juga. Ngomong-ngomong UMKM, saya dengar-dengar UMKM di Aceh itu tidak hanya kopi ya Bu, ya kan? Kalau dulu orang mungkin kenalnya Aceh ini sangat terkenal dengan kopinya. Nah sekarang katanya dengan parfumnya. Boleh cerita sedikit gak Bu? Ya, jadi memang kalau yang pada periode kami yang lalu ya, kita fokus ke kopi karena memang kopi ini juga terbaik kan di dunia ya, kopi Aceh. Jadi cita rasanya ada beda dan sebagainya. Kita buat festival kopi yang alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan melaksanakan festival kopi ini yang sudah mendapat event kalender tahunan yang didukung oleh Dinas Menteri Pariwisata. Nah, kenapa parfum? Kan kita berpikir lagi nih. Saya kan lama gitu ya dengan teman-teman di Atsiri Research Center ada Dr. Saifullah gitu ya. Beliau sangat istiqomah ya, bahkan mendapatkan penghargaan dari BRIN beberapa waktu yang lalu. Jadi saya pikir apalagi ya dalam periode ini gitu untuk Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi bisa juga memberikan dampak kepada para petani nilam nih. Ya kita tahu nilam terbaik di dunia itu di Aceh. Nah akhirnya kita diskusi sama teman-teman di ARC nih. Nah, terus akhirnya, kita launching lah Kota Parfum. Harapannya, karena penggiat parfum di Kota Banda Aceh itu cukup banyak gitu ya. Bahkan ada yang sudah melakukan hilirisasi dengan penggunaan nilam gitu. Membuat lotion dan sebagainya. Nah, dan saya coba pelajari nih, berapa jumlah komunitas, siapa aja. Nah, ternyata selain dari Atsiri Research Center, ada Minyak Pret, ada Farul Oud, ada banyak produk-produknya dan kualitasnya juga bagus gitu. Dan bahkan kayak Farul Oud ini sama dia dari punya komunitas di bawahnya itu sampai 2000-an gitu ya. Kalau dia live mungkin pernah sampai laku sehari itu 500. Ya jumlahnya cukup besar, tapi dia sangat idealis juga gitu ya. Nah, ketika saya datengin gimana nih? Dia pengen juga pemerintah itu juga memberikan support, dukungan. Nah, Minyak Pret akhirnya begitu kita ngumpul, kita bicara, launching dah Banda Aceh sebagai kota parfum gitu ya. Awalnya saya berpikir ya Allah ya Rabb mudahkan gitu ya. Ternyata dengan kerjasama dengan USK awalnya, jadi langsung disambut oleh ILO. ILO juga sedang membantu USK. Jadi ILO mengatakan kita mengembangkan ya selain ARC juga mendukung pemerintah kota percepatan untuk menjadi kota parfum Indonesia. Nah, dalam presentasi Pak Wamendagri di saat kami soft launching, beliau ceritakan tentang kota Grasse itu di Prancis. Kota parfum pertama di Prancis itu di dunia ini ya. Jadi waktu beliau memberikan inspirasi itu, saya berpikir ya Allah ya Rabb, andailah saya bisa kerjasama dengan kota Grasse ini gitu. Ya alhamdulillah, hal gitu ya. Ternyata ketika kami launching itu, tiba-tiba kota Grasse dengan konjen kita di sana menyambut baik. Langsung menghubungi. Terus ILO membantu USK, akhirnya kita rapat secara virtual sampai kita dipertemukan dengan wakil wali kota Grasse awalnya. Nah, kemudian dari kementerian, dari Kemenko Ekonomi juga ikut terlibat, mau support. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan tanda tangan LOI. Seharusnya kita sudah beberapa waktu yang lalu, tapi karena ada kendala yang kita nggak jadi berangkat, akhirnya digeser ke tanggal 17 ini pertemuan dengan wali kota Grasse, karena mencari waktu wali kota Grasse ini nggak mudah, nggak kayak wali kota Banda Aceh lah ya, kapan aja bisa. Tapi alhamdulillah gitu ya, mereka mau LOI, kita akan sempurnakan kerjasama sampai nanti penandatangan MOU, dan ILO akan menghadirkan peracik-peracik terbaik dunia nih untuk melatih anak-anak muda kita di bidang parfum ini agar kualitas parfumnya akan lebih baik. Standar internasional. Mudah-mudahan insya Allah. Dan itu akan masuk di dalam akademi ya Bu ya? Di Banda Aceh Academy. Banda Aceh Academy. Melalui Banda Aceh Academy, ILO support.
kan yang untuk periode ini bulan Juni ini sudah selesai, tapi insya Allah akan dilanjutkan 3-4 tahun ke depan. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi ILO juga nanti insya Allah akan mendampingi kami, termasuk dari Kemenko Ekonomi gitu ya, untuk mendampingi dari pemerintah Aceh, kemudian dari Bank Aceh misalnya. Kita ini nanti anak-anak kan keharapan kita nih ada dukungan multi pihak nih. Agar para pelaku bisnis ini juga mendapatkan support, dukungan, akses, modal, sertifikasi, dan sebagainya. Oke, luar biasa. Kita akan tunggu nanti bagaimana Banda Aceh akan disebut sebagai kota parfum di Indonesia. Dan kita akan tunggu bagaimana kalau nanti warga negara Indonesia berada di luar negeri, dia akan menemukan parfum-parfum berasal dari Banda Aceh. Tapi sebetulnya nih Banda Aceh ini menjadi kota kedua di dunia yang berani mendeklarasikan sebagai kota parfum. Oh iya, yang pertama siapa? Yang pertama Gras. Gras itu sendiri. Ya. Yang kedua baru Banda Aceh. Baru Banda Aceh. Tidak ada sekian kota lain lama kota-kota walaupun menghasilkan parfum banyak, tapi nggak ada yang mendeklarasikan. Oke. Nah, dan ini kemudian akan menjadikan peluang bagi Banda Aceh untuk meningkatkan ekonominya. Karena akan Ibu tadi saya dengar dari hulu sampai hilirnya, dari pendanaan, pelatihan, akses itu akan dibantu oleh Pemkot Banda Aceh agar anak-anak muda Aceh maju internasional. Kan Pak Presiden baru pulang juga dari Perancis kan untuk bangun kerjasama. Pas banget ya Bu ya. Gayung bersambut nih. Bersambut kayaknya jalan Tuhan sedang menuju Banda Aceh. Amin, Masya Allah. Bu, sebenarnya banyak banget yang saya pengen tanyain ke Ibu soal Banda Aceh ya. Tapi karena waktu yang sedikit, tapi mungkin nanti di sisi selanjutnya ya. Kalau nanti Ibu sudah launching kota parfum itu, kabari kita. Kita undang lagi bagaimana perkembangannya sampai anak-anak muda Aceh mungkin bisa kita hadirkan juga. Baik. Terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk Aceh selama masa jabatan Ibu ke depan? Ya, yang namanya harapan itu pasti yang terbaik. Ya. Saya bermimpi satu hari kota Banda Aceh itu terwujud kota yang betul-betul inklusif. Semua orang akan aman, nyaman ada di kota kami, yang kota yang sangat adaptif dan kota yang tangguh terhadap bencana ya, karena kita di challenge nih kan, kerjasama kita dengan Higashima Tsushima menjadi role model untuk dunia gitu ya. Nah, dengan keistimewaan yang masyarakat kita punya, juga manusia itu bisa, masyarakat kita di saat waktu sholat bisa berbondong-bondong ke masjid gitu ya, teguh dengan agamanya, akar sejarah dan budayanya juga kuat, sehingga kota ini betul-betul nyaman dan bisa ditempati oleh lintas generasi. Ya ini cita-cita mulia pastinya, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Karena memang kita juga dukung kali ini visi besar kita adalah Banda Aceh sebagai kota kolaborasi, dengan latar belakang kita bisa bangkit kembali pasca tsunami, didukung oleh baik lokal, nasional dan internasional. Ya, kita dalam waktu yang tersisa ini bisa berjuang itu mewujudkan misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan responsif, termasuk bagaimana meningkatkan daya saing daerah. Nah, kita Banda Aceh sebagai kota di mana semboyan kita pemulia Jami Adat Gitanyo, siapapun yang datang akan merasa aman, nyaman, dan juga kota dengan torehan sejarah yang luar biasa, berusia 821 tahun. Jadi kesan-kesan sejarah ini, pertapakannya itu juga akan kita tata kembali, insya Allah. Luar biasa, penuh dengan ide dan gagasan visi yang sangat maju bagi saya. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu lakukan ke depan itu dimudahkan. Amin, dan semoga itu semua bisa tercapai. Dan kita tunggu Banda Aceh semakin menginternasional. Amin, amin. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua dan kemudian juga menjadi inspirasi bagi kota-kota yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu, para penonton dari podcast Relasi. Berikut tadi kita sudah mendiskusikan dan mengupas lebih banyak tentang Banda Aceh. Dan jangan lupa saksikan relasi-relasi yang selanjutnya. Saya Syukri Rahmatullah undur diri. Sampai jumpa. Alhamdulillah, makasih banyak. Luar biasa Ibu, nggak nyangka Ibu.